tahun 1973, di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, hidup seorang wanita muda bernama Naya Rukmini, berumur 25 tahun. Ia baru saja menikah dengan Rendra, seorang pegawai kantor pos yang ditempatkan di kecamatan sebelah. Mereka memutuskan pindah ke rumah warisan dari pihak Rendra, sebuah rumah tua peninggalan kakeknya di ujung desa Giri Mulyo. Rumah itu berdiri di antara kebun kopi dan pohon randu yang tinggi menjulang. Dindingnya terbuat dari papan kayu jati tebal dengan tiang-tiang besar yang masih kokoh, meski catnya mulai pudar dimakan usia. Ketika pertama kali datang, Naya merasakan hawa sejuk sekaligus aneh. Angin yang berhembus terasa berat. Beberapa sudut rumah tampak debu tebal, seolah tak pernah tersentuh manusia selama bertahun-tahun. Rumah ini sudah kosong sejak Mbah Sastro meninggal sekitar 10 tahun lalu, kata Pak Wiryo, kepala dusun yang ikut membantu mereka pindahan. Beliau dulunya dukun terkenal di daerah sini. Banyak orang yang datang minta tolong. Tapi ada yang bilang, ada yang datang untuk hal-hal gelap. Naya tersenyum sopan, tidak ingin menanggapi terlalu jauh. Ia percaya setiap rumah memiliki sejarahnya sendiri. Lagi pula, ia tak ingin menyinggung suaminya, karena itu rumah keluarga suaminya sendiri. Hari-hari pertama berjalan cukup tenang. Naya mulai membersihkan rumah, menata ulang perabotan, dan menanam bunga melati di halaman depan. Namun, ada satu ruangan di bagian belakang rumah yang tidak pernah dibuka. Sebuah kamar kecil dengan pintu kayu gelap dan gembok tua. Setiap kali lewat di depan kamar itu, bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Ia pernah mencoba mendekat, tapi dari dalam seperti terdengar bunyi lirih, entah desahan, entah suara sesuatu yang menggesek lantai. Rendra pernah berkata, itu mungkin tempat penyimpanan barang-barang lama. Jangan dibuka dulu, nanti biar aku yang periksa. Namun, Rendra terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan kamar itu tetap terkunci. Suatu malam, saat angin bertiup kencang dari arah gunung, Naya terbangun oleh suara ketukan pelan dari arah belakang rumah. Suara tok 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 terdengar berulang, seperti seseorang mengetuk dari dalam ruangan. Ia menyalakan lampu minyak, berjalan perlahan menuju sumber suara. Di sepanjang lorong kayu, bayangan dirinya memanjang di dinding. Ketukan itu berhenti sesaat, lalu muncul kembali lebih keras. Siapa di sana? Naya berbisik pelan. Tak ada jawaban, hanya hembusan angin yang membawa aroma dupa terbakar samar-samar. Ia menelan ludah, lalu mundur perlahan
dan menutup pintu kamarnya. Di luar, suara jangkrik seperti lenyap, digantikan oleh kesunyian yang menekan dada. Keesokan paginya, Naya menceritakan semuanya pada Rendra. Suaminya mengerutkan kening, tapi tidak tampak terkejut. Mungkin suara tikus. Rumah ini kan sudah lama kosong, kata Rendra. Tapi Naya tahu suara itu bukan tikus. Itu terlalu teratur, terlalu mirip manusia yang mengetuk. Malam-malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kadang disertai bunyi gesekan seperti rantai yang terseret. Bahkan sekali waktu saat Naya terjaga di tengah malam, ia mencium bau amis bercampur dupa. Bau yang membuatnya ingin muntah. Namun ketika ia bangun pagi, rumah tampak normal kembali. Beberapa hari kemudian, datang seorang wanita tua ke rumah. Namanya Mbah Karsi, tetangga yang tinggal di seberang kebun kopi. Wajahnya keriput, namun matanya tajam. Setelah berbasa-basi, ia berbisik pelan kepada Naya saat Rendra tak ada di rumah. Anakku, kalau boleh tahu, apakah kalian sudah membuka kamar di ujung belakang? Naya menggeleng. Belum, Mbah. Kenapa ya? Mbah Karsi menarik nafas panjang, lalu menatap lantai. Dulu di kamar itu, Mbah Sastro biasa melakukan tirakat dan ritual. Banyak orang yang datang tengah malam membawa sesajen. Setelah beliau meninggal, beberapa warga sempat melihat cahaya merah keluar dari ventilasi kamar itu. Ada yang bilang kamar itu menyimpan sesuatu yang tak semestinya dibuka. Naya tercekat. Sesuatu? Mbah Karsi menatapnya serius. Ilmu yang belum sempat dilepaskan. Ucapan itu membuat Naya merinding. Sejak hari itu, setiap kali lewat di depan kamar terkunci itu, ia merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasinya dari celah pintu. Kadang ia merasa mendengar bisikan samar memanggil namanya dengan suara berat seperti dari dasar sumur. Namun yang paling menakutkan adalah malam ketika ia menemukan bunga melati yang ia tanam di halaman depan layu semua dalam semalam. Di atas tanah ada abu hitam membentuk lingkaran kecil, dan di tengahnya seikat rambut panjang yang terbakar setengah. Naya menatapnya dengan tubuh gemetar. Ia tahu sesuatu di rumah itu sedang ada yang bangun. Hari-hari setelah kejadian bunga melati yang layu itu terasa berat bagi Naya. Tidurnya tak pernah nyenyak. Kadang ia terbangun tengah malam dan mendapati lampu minyak bergoyang sendiri tanpa angin. Kadang juga terdengar suara langkah kaki di lorong belakang, langkah lambat yang berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Namun setiap kali ia membangunkan Rendra, suara itu lenyap seolah tak pernah ada. Suaminya
semakin sering pulang larut malam karena harus membantu pengiriman surat antar kecamatan. Naya jadi lebih banyak sendirian di rumah. Rasa takut perlahan berubah menjadi dorongan ingin tahu. Ia ingin tahu apa sebenarnya isi kamar terkunci itu. Mungkin saja benar ada sesuatu yang menjadi sumber gangguan. Sore itu, ketika hujan rintik membasahi kebun kopi, Naya memberanikan diri mencari kunci kamar. Ia menggeledah laci tua di ruang tengah, membuka kotak perhiasan, hingga menemukan kunci besi kecil berkarat dengan gantungan kulit bertuliskan huruf S. Dengan tangan gemetar, ia menuju kamar belakang. Pintu kayu itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyerap cahaya sore yang redup. Saat kunci diputar, terdengar suara klik pelan, dan aroma tajam seperti dupa basi langsung menyeruak keluar. Kamar itu gelap. Udara di dalamnya dingin dan lembab seperti ruang bawah tanah. Naya menyalakan lampu minyak kecil, dan cahayanya memperlihatkan pemandangan yang membuatnya mematung. Di tengah kamar ada meja batu hitam dengan bekas lilin menetes di atasnya. Di sekeliling meja tersusun botol-botol kaca yang berisi cairan keruh, serta patung-patung kecil dari tanah liat yang sebagian sudah retak. Di dinding tergantung beberapa kain hitam berlumur debu dan coretan huruf Jawa kuno. Tapi yang paling mengerikan adalah lukisan besar di dinding sisi timur. Lukisan wajah pria tua berambut putih. Matanya menatap tajam seolah hidup. Di bawah lukisan itu ada wadah tembikar berisi abu kehitaman. Dan di atasnya diletakkan seikat rambut manusia yang sudah kering. Naya menutup mulut menahan jerit. Ia ingin pergi, tapi langkahnya seakan tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi berat, dan dari arah sudut terdengar suara nafas berat. Cahaya lampu minyak bergetar, nyala apinya meredup. Bayangan di dinding bergoyang tak beraturan. Lalu dari celah kegelapan muncul sosok samar. Bayangan pria tua berjubah hitam yang berdiri membelakanginya. Naya terjatuh mundur. Bibirnya bergetar. Siapa? Sosok itu tidak menjawab. Hanya menoleh perlahan. Matanya merah menyala. Dan wajahnya mirip dengan pria di lukisan itu. Naya menjerit dan berlari keluar kamar, membanting pintu hingga gembok jatuh ke lantai. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia tidak berani menoleh lagi ke arah kamar itu hingga malam tiba. Ketika Rendra pulang malamnya, Naya langsung memeluknya sambil menangis. Ia menceritakan semuanya.
Rendra terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela nafas berat. "Jadi, kamu buka kamar itu ya?" Suaranya datar. Naya menunduk. "Aku hanya ingin tahu, Mas. Aku takut suara-suara itu." Rendra menatap istrinya dengan wajah yang sulit dibaca. Mbah Sastro memang punya kamar ritual di situ. Tapi setelah beliau meninggal, ayah pernah bilang supaya jangan pernah membukanya. Katanya sebagian dari ilmu Mbah masih tertinggal di sana. "Ilmu?" Naya bertanya lirih. "Ya, ilmu santet," jawab Rendra pelan. "Dulu Mbah selalu membantu banyak orang, tapi juga pernah menerima pesanan yang tak baik. Banyak musuhnya. Setelah meninggal, ayah sempat memanggil seorang kiai untuk menutup kamar itu dengan doa. Tapi kalau sekarang sudah dibuka, mungkin pengikatnya lepas." Wajah Naya pucat. "Jadi apa yang kulihat tadi bisa jadi roh Mbah sendiri, atau salah satu arwah yang dulu dipanggil dalam ritualnya." Rendra lalu menyalakan dupa dan membaca doa, mencoba menenangkan istrinya. Tapi malam itu gangguan semakin nyata. Sekitar tengah malam, saat keduanya sudah berbaring, terdengar suara langkah pelan di lorong belakang, lagi-lagi menuju kamar mereka. Kali ini langkahnya tidak berhenti, tapi terdengar seperti seseorang berjalan di sekitar tempat tidur. Rendra terbangun dan menyalakan lampu minyak. Tak ada siapapun di sana, tapi di lantai terlihat jejak kaki basah yang memanjang dari arah kamar ritual. "Astagfirullah," Rendra berbisik saat ia menelusuri jejak itu dengan hati-hati. Lampu minyak tiba-tiba padam ditiup angin. Dalam kegelapan terdengar suara berat pria tua berbisik pelan, "Ilmuku belum selesai. Siapa yang berani mengganggu?" Naya menjerit, memeluk suaminya erat-erat. Rendra membaca doa dengan suara bergetar. Namun bayangan hitam di pojok ruangan semakin besar, lalu lenyap begitu saja seperti asap tersedot angin. Malam itu mereka tak bisa tidur sampai pagi. Rendra memutuskan untuk memanggil Kiai Rofi'i, seorang ulama tua di desa sebelah yang dikenal bijak dan pernah mengenal Mbah Sastro semasa hidupnya. Keesokan harinya, Kiai Rofi'i datang. Begitu memasuki halaman rumah, beliau langsung berhenti dan memejamkan mata sejenak. "Aku sudah mencium baunya," katanya pelan. "Dupa, rambut, dan tanah kubur. Ini bukan sekedar tempat ritual, tapi tempat pengikat arwah. Seseorang harus melepaskannya." Naya menatap kiai itu dengan mata penuh harap. "Apakah bisa disucikan, Mbah?" "Bisa, asal ada niat yang kuat. Tapi rumah ini harus dibersihkan dengan doa selama 3 malam berturut-turut. Dan kalian
Jangan sekalipun tidur di dalam kamar itu. Kiai Rofi'i lalu menatap keduanya dengan serius. Namun ingat, saat prosesnya dimulai, sesuatu akan mencoba menghalangi. Dan benar saja, malam pertama pembersihan belum dimulai. Tapi di luar rumah sudah terdengar suara gamelan samar dari arah kebun kopi. Irama itu lambat, menggetarkan, seolah mengiringi upacara yang tak kasat mata. Naya memeluk Rendra, menatap keluar jendela. Di bawah cahaya bulan separuh, ia melihat bayangan seseorang duduk bersila di depan kamar ritual, membakar dupa yang menyala sendiri. Malam itu, langit tampak pekat tanpa bintang. Hanya cahaya rembulan separuh yang menembus sela-sela pohon randu di halaman. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dupa terbakar. Naya dan Rendra berdiri di depan rumah, menunggu Kiai Rofi'i yang dijanjikan datang selepas Isya. Tepat ketika azan berakhir, sayup terdengar dari surau ujung desa. Sosok Kiai Rofi'i muncul dari jalan setapak, membawa tas kain berisi kitab dan botol air putih. Ada 2 santrinya menyusul di belakang. Mereka menenteng kendi dan dupa. Beliau memberi salam, lalu menatap rumah itu dalam-dalam. Tempat ini berat, katanya pelan. Tapi kita tak boleh takut, karena ketakutan adalah pintu bagi mereka untuk masuk. Rendra mengangguk. Naya berdiri di samping suaminya, menahan gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Ritual pembersihan dimulai dengan pembacaan doa di ruang tengah. Kiai Rofi'i menaburkan air doa di setiap sudut rumah. Awalnya suasana terasa hening. Hanya suara lantunan ayat suci yang mengalun lembut. Tapi begitu mereka mendekati lorong menuju kamar ritual, angin di dalam rumah tiba-tiba berhenti, seolah seluruh udara tertahan. Lampu minyak berkedip, lalu mati bersamaan. Dari arah kamar terkunci, terdengar suara benda jatuh dan ketukan keras di dinding. Tok, tok, tok. Kiai Rofi'i tetap membaca doa, tak goyah sedikit pun. Santrinya menyalakan dupa, asapnya melingkar ke langit-langit, seperti tersedot oleh sesuatu yang tak nampak. Naya merasakan dadanya sesak. Lalu tiba-tiba sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Kau yang telah membuka pintuku. Naya menjerit tertahan dan memegangi kepalanya. Rendra segera memeluknya. Sementara Kiai Rofi'i menatap ke arah kamar dengan mata tertutup. Dia masih di sana, katanya lirih. Roh yang belum lepas dari dunia. Dengan langkah mantap, Kiai itu membuka pintu kamar ritual yang sejak kemarin kembali terkunci sendiri. Begitu daun pintu terbuka, hembusan udara dingin
menerpa wajah mereka, membawa aroma dupa dan tanah kubur yang menyengat. Di dalam kamar, nyala lilin tua tiba-tiba menyala sendiri di atas meja batu. Di hadapan mereka berdiri sosok bayangan Mbah Sastro. Tubuhnya kurus, wajahnya menua, namun matanya memancarkan cahaya merah darah. Suara beratnya menggema di ruangan. "Kenapa kalian ganggu tempatku?" Kiai Rofi'i berdiri tegak. Tangannya memegang tasbih. "Mbah Sastro, arwahmu masih terikat di dunia karena ilmu yang belum dilepaskan. Sudah saatnya engkau kembali kepada Tuhan." Sosok itu tertawa lirih. "Aku tak bisa. Aku telah berjanji pada mereka. Aku harus menuntaskan apa yang tertinggal, darah yang belum dibalas." Lalu tiba-tiba dinding kamar bergetar. Botol-botol kaca pecah satu persatu, dan angin kencang berputar di dalam ruangan. Naya menjerit, memeluk Rendra erat-erat. Sementara Kiai Rofi'i tetap melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Asap dupa berwarna hitam pekat mulai menutupi ruangan. Di antara kepulan asap itu muncul bayangan-bayangan lain, wajah-wajah manusia yang meringis kesakitan. Ada yang matanya tertutup kain, ada yang mulutnya menganga, seolah menjerit tanpa suara. "Mereka korban santet Mbah Sastro dulu," bisik Kiai Rofi'i pelan. "Mereka terperangkap di sini, tidak bisa pergi sebelum dosanya disucikan." Air mata Naya menetes. Ia berlutut menatap sosok arwah Mbah Sastro yang kini tampak lebih jelas. "Mbah, kalau benar Anda ingin tenang, lepaskan mereka. Lepaskan semuanya. Aku cucumu, istri Rendra. Aku mohon, biarkan rumah ini damai." Untuk pertama kalinya, tatapan mata merah itu goyah. Sosok bayangan itu memandang Naya lama. Lalu suaranya berubah lebih pelan, seperti menahan kesedihan. "Aku ingin cucuku, tapi aku sudah terikat. Aku dulu menanam rambut dan darahku di tanah ini. Aku tak bisa pergi sebelum ikatan itu dihapus." Kiai Rofi'i segera menunduk, lalu berkata pada santrinya, "Ambilkan kendi air doa. Kita harus memecahkan wadah abu itu." Santri berlari mengambil kendi. Kiai lalu mendekati meja batu di tengah kamar, di mana wadah tembikar berisi abu dan rambut kering itu masih ada. Dengan bacaan doa yang lirih tapi kuat, beliau menuangkan air doa ke dalam wadah itu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan panjang dari arah arwah Mbah Sastro. Cahaya merah dari matanya memudar dan seluruh ruangan berguncang hebat. Barang-barang di sekitarnya berterbangan. Bahkan pintu kamar menutup sendiri menghantam dinding. Namun Kiai Rofi'i terus melantunkan doa dengan suara tegas.
sementara Naya menggenggam tangan Rendra sekuat tenaga. "Lepaskan, Mbah!" Naya berteriak di antara tangisnya. "Kami tidak ingin melawan. Kami hanya ingin kedamaian." Sosok arwah itu menatapnya, lalu perlahan menurunkan tangannya yang tadi terangkat. Suara gamelan samar yang terdengar dari luar rumah berhenti seketika. Lalu dari mata arwah Mbah Sastro menetes 2 butir air hitam yang jatuh ke lantai, menguap jadi asap tipis. "Maafkan aku hanya ingin ilmunya tidak disalahgunakan," suaranya bergetar. "Tapi aku terperangkap dalam amarah sendiri." Setelah berkata begitu, cahaya merah di tubuhnya semakin redup. Wajahnya berubah teduh, lalu perlahan-lahan lenyap menjadi asap putih yang melayang ke langit-langit kamar. Bersamaan dengan itu, semua lilin padam. Suasana mendadak hening. Hanya suara cangkrik yang kembali terdengar dari luar. Kiai Rofi'i menunduk dan menghela nafas panjang. Sudah, dia telah pergi. Naya terisak, merasa lega tapi juga haru. Ia menatap ruangan itu yang sekarang terasa jauh lebih ringan, seolah beban panjang akhirnya terangkat. Namun di lantai, abu dan rambut yang tadi ada di wadah kini berubah menjadi butiran garam putih yang berkilau lembut diterpa cahaya bulan dari ventilasi. "Pertanda baik," kata Kiai Rofi'i. "Roh itu sudah diterima." Malam itu mereka tak tidur. Kiai Rofi'i meminta agar pintu kamar dibiarkan terbuka selama 3 malam berturut-turut, agar hawa gelap benar-benar keluar dari rumah. Naya mematuhi dengan hati yang masih berdebar, tapi ia mulai bisa tersenyum sedikit. Namun menjelang subuh, saat Naya hendak menutup jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Di halaman belakang, di antara kabut tipis, sosok Mbah Sastro tampak berdiri memunggungi rumah. Tubuhnya kini tampak seperti manusia biasa, tidak lagi hitam atau menyeramkan. Ia menoleh sekilas, tersenyum lembut ke arah Naya, lalu perlahan berjalan menyatu dengan kabut. Naya menatap kepergiannya dengan air mata menetes di pipi. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Mbah. Semoga Mbah tenang di sana." 3 hari setelah malam pembersihan itu, udara di rumah Naya terasa berbeda. Angin yang biasanya berat kini berhembus ringan, membawa aroma segar bunga melati yang kembali mekar di halaman depan. Cahaya pagi masuk menembus jendela kayu, menimpa lantai yang tampak lebih hangat. Naya berdiri di ambang pintu belakang, memandangi kamar yang dulu penuh kegelapan. Kini ruangan itu kosong, tanpa dupa, tanpa lukisan mengerikan, dan tanpa aroma aneh. Hanya tersisa meja batu
yang sudah dibersihkan. Rumah ini seperti sudah bernafas lagi, kata Rendra sambil tersenyum kecil. Ia membawa secangkir teh untuk Naya. Tadi pagi, tetangga juga bilang mereka tak lagi mendengar suara gamelan dari kebun kopi. Naya menerima teh itu dengan tangan hangat. Aku seperti hidup di rumah yang baru, Mas. Semua terasa damai. Rendra mengangguk. Kiai Rofi'i bilang, rohnya Mbah Sastro sudah diterima di alamnya. Ilmu yang dulu mengikatnya juga sudah dihapus. Naya menatap bunga melati di tangan. Kasihan ya, beliau mungkin tak pernah bermaksud jahat sepenuhnya. Hanya terjebak dalam jalan yang keliru. Rendra duduk di sampingnya. Dulu, aku pernah dengar cerita dari ayah. Waktu muda, Mbah Sastro adalah tabib yang sangat dihormati. Tapi karena sering diminta menyembuhkan orang dengan cara-cara di luar agama, lambat laun ia mulai menggunakan ilmu hitam. Ia tidak ingin ilmunya disalahgunakan, tapi justru dirinya sendiri yang terseret dalam kegelapan. Naya mengangguk pelan, dan akhirnya beliau terjebak antara dunia dan kematian. Ya, jawab Rendra. Tapi berkat keberanianmu membuka kamar itu, akhirnya rahasianya terungkap. Kalau tidak, mungkin rumah ini akan terus dihantui sampai anak cucu kita nanti. Naya tersenyum, menatap suaminya penuh kasih sayang. Aku tidak berani, Mas. Aku hanya ingin tahu kenapa aku selalu merasa rumah ini seperti memanggilku. Rendra tertawa kecil. Mungkin karena kamu memang ditakdirkan jadi orang yang menutup kisah ini. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Rumah yang dulunya sepi, kini sering dikunjungi tetangga. Anak-anak desa suka bermain di halaman depan, memetik bunga melati yang tumbuh subur. Tidak ada lagi bau dupa atau suara aneh di malam hari. Bahkan ayam dan burung yang dulu enggan mendekat, kini sering bertengger di pagar bambu. Suatu sore, Mbah Karsi datang berkunjung sambil membawa tumpeng kecil sebagai tanda syukur. Alhamdulillah, Nduk, katanya sambil menatap sekeliling. Rumahmu sekarang terang sekali. Sudah lama saya tak melihat rumah ini seindah sekarang. Naya tersenyum. Terima kasih, Mbah. Semua berkat bantuan Kiai Rofi'i dan doa semua orang. Mbah Karsi menatapnya dalam-dalam. Kadang rumah lama seperti ini menyimpan luka masa lalu. Tapi kalau sudah ada yang berani membuka dan mengikhlaskannya, rumah itu akan sembuh seperti manusia. Ucapan itu membuat Naya termenung sejenak. Ia menyadari bahwa ketakutan yang dulu menyelimutinya telah berganti dengan rasa iba dan penghormatan terhadap masa lalu. Malamnya, setelah makan malam, Rendra duduk di serambi sambil menulis surat untuk ayahnya di Solo. Ia ingin menceritakan bahwa
rumah peninggalan keluarga kini sudah bersih dan siap dihuni kembali. Naya duduk di sampingnya, menatap langit penuh bintang. "Mas," katanya pelan, "aku ingin menjadikan kamar belakang itu sebagai tempat doa. Bukan untuk ritual, tapi untuk mengaji dan berdoa setiap malam Jumat." Rendra menoleh, tersenyum hangat. "Ide yang bagus. Mbah pasti senang kalau tahu cucunya menjadikan bekas tempat ilmunya sebagai tempat zikir." Mereka berdua lalu berjalan ke kamar itu. Naya menyalakan lampu minyak dan meletakkan sajadah di atas lantai kayu. Suasana di dalam ruangan terasa tenang, seolah ruangan itu sendiri ikut berdoa bersama mereka. Di dinding yang dulunya menggantung lukisan menyeramkan, kini diganti dengan kaligrafi bertuliskan, "Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang." Beberapa minggu kemudian, kabar menyebar di desa bahwa rumah tua di ujung kebun kopi sudah kembali hidup. Banyak warga yang dulunya takut melintas kini berani lewat, bahkan kadang berhenti untuk menyapa. "Rumah itu sekarang seperti wangi melati," kata anak-anak desa sambil tertawa. Bahkan Pak Wiryo, sang kepala dusun, datang membawa niat baik. "Kalau tidak keberatan, mungkin rumah kalian bisa jadi tempat singgah, musafir atau pos ronda. Orang-orang sudah tidak takut lagi." Rendra menyetujui dengan senang hati. Rumah itu pun perlahan menjadi tempat berkumpul warga setiap malam Jumat, di mana doa dan lantunan tahlil menggantikan suara gamelan gaib yang dulu menakutkan. Naya selalu duduk di pojok serapi, menyiapkan teh untuk semua orang. Setiap kali ia menatap ke arah kamar ritual yang kini menjadi musola kecil, hatinya terasa damai. Kadang ia merasa ada hembusan lembut di pundaknya, seolah seseorang mengusap penuh kasih. Ia tahu itu bukan angin, tapi itu adalah restu. Beberapa bulan kemudian, Naya hamil anak pertama. Kabar itu membuat semua orang di desa ikut bergembira. Mbah Karsih bahkan berkata, "Lihat saja, Nduk, anakmu nanti pasti membawa berkah, karena ia lahir di rumah yang sudah dibersihkan dari gelapnya masa lalu." Dan memang sejak saat itu kehidupan mereka semakin sejahtera. Rendra mendapat promosi di kantornya dan rumah mereka menjadi tempat yang hangat bagi siapa saja yang datang bertamu. Suatu malam, ketika Naya duduk sendirian di serambi sambil menatap bulan purnama, ia kembali teringat sosok Mbah Sastro. Angin malam berhembus pelan, membuat lampu minyak bergetar lembut. Dalam cahaya remang itu, Naya sempat melihat bayangan samar seorang lelaki tua berdiri di tepi halaman, menatap ke arahnya sambil tersenyum. Kali ini ia tak takut. Ia hanya menunduk
membalas dengan senyum penuh hormat. "Tenanglah Mbah," bisiknya. "Rumahmu sudah aman." Lalu bayangan itu lenyap bersama hembusan angin, meninggalkan aroma melati yang semerbak memenuhi udara. Tahun demi tahun berlalu. Rumah tua di Giri Mulyo kini dikenal sebagai rumah melati, tempat yang damai, tempat orang-orang berdoa dan mencari ketenangan. Tak ada lagi kisah menyeramkan, hanya cerita tentang keberanian, pengampunan, dan cinta yang mengalahkan kegelapan. Dan setiap kali bunga melati di halaman itu bermekaran, Naya selalu tahu di antara harum yang lembut itu tersimpan jejak kasih dari seorang kakek tua yang akhirnya menemukan jalan pulang.